Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 24 Oktober 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiaskina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Usai mantan Sekda, kini Bendahara Setda Maluku Barat Daya ikut jadi tersangka kasus korupsi SPPD fiktif. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku kembali menetapkan satu tersangka kasus dugaan penyalahgunaan biaya langsung perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran 2017 dan 2018. Kali ini Bendahara Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya Yohanis Sakarias ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya ditahan, YS juga langsung Tak hanya ditetapkan menjadi tersangka, YS juga langsung ditahan pada Senin 23 Oktober 2023. Hal ini dikonfirmasi langsung Kasipenkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada wartawan di kantor Kejati Maluku. Wahyudi mengatakan tersangka akan ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas 2 Ambon, sembari jaksa penuntut umum menyiapkan berkas dakwaan. Sebelum ditahan, tersangka menjalani pemeriksaan mulai dari pagi hari. Selanjutnya dikiring menuju mobil tahanan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur. Wahyudi menjelaskan YZ selaku bendahara membuat SPPD yang tidak sah, di mana YZ membuat perjalanan dinas fiktif baik untuk kalangan PNS maupun non-PNS. Dari perjalanan dinas fiktif itu, sejumlah nama yang tertera dalam SP2D mendapatkan sebagian dana. Alhasil, berdasarkan perhitungan kerugian negara berdasarkan perhitungan ahli dari BPKP Provinsi Maluku, negara mengalami kerugian sebesar 1.565.855.600 rupiah. Sebelumnya dalam kasus ini, mantan Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya, Alfonsius Simaloi, juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan saat ini Siamiloi sementara mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Majelis Hakim sebelumnya menjatuhkan 5 tahun penjara kepada Siamiloi. Siamiloi juga dibebankan membayar denda sebesar 400 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. Ia juga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi anggaran surat perintah perjalanan dinas atau SPPD di Maluku Barat Daya. Tak hanya pidana badan, Majelis Hakim juga memutuskan terdakwa Siamiloi membayar denda sebesar 1,3 miliar dengan ketentuan bila tak dibayarkan maka harta benda akan disita. Dan bila tak mencukupi maka ditambah dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan penjara. Terdakwa oleh Majelis Hakim dinyatakan telah bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 64 ayat 1 KUHP. Sore sekitar pukul 3.00 tim JPU pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya telah melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan biaya langsung perjalanan dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Yang bersangkutan ini merupakan ASN dari pemerintah daerah Maluku Barat Daya selaku bendahara pada Sekretariat Kabupaten Maluku Barat Daya. Selanjutnya yang bersangkutan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan dan ditahan di Rutan Waheru, Kota Ambon. Dalam perkara ini kerugian negara sekitar 1.500.000.000 rupiah berdasarkan hasil dari perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku.
sore sekitar pukul Sempat menang pra peradilan, Sokota kembali ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi Jalan Inamosol. Meski sempat menang dalam pra peradilan melawan Kejaksaan Tinggi Maluku, kini Jody Sokota kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, yakni pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Rambatu Manusa, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram bagian Barat. Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, Sokota juga langsung ditahan di Rutan Kelas 2 Ambon usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejati Maluku sejak pagi hari Senin 20 Oktober 2023. Hal ini juga dikonfirmasi Kasih Penkum Kejati Maluku Wahyudi Kareba kepada wartawan usai penahanan Senin 23 Oktober 2023. Sementara itu pantauan tribunambon.com di lokasi Sokota langsung digiring ke mobil tahanan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saat penahanan, Sokota didampingi pengacara Hendrik Samalelewai dan rekanan. Diketahui dalam kasus ini negara dirugikan mencapai 7 miliar rupiah dari total proyek senilai 30 miliar rupiah. Sokota dijerat dengan pasal primer Pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, junto pasal 64. Diketahui selain Sokota, Thomas Watimena selaku mantan Kadis PUPR Seram bagian Barat juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Watimena saat ini menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Rambatu Manusia tahun anggaran 2018. Yakni satu orang tersangka atas nama JS. Selanjutnya tersangka ini dilakukan penahanan di rutan kelas 1A, kelas 2A Wahyadu Kota Ambon, yang mana yang bersangkutan ini merupakan salah satu pelaksana di dalam pekerjaan dimaksud. Kemudian yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan dan JPU mempersiapkan berkas perkara yang bersangkutan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor kelas 1A. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners RSUP Lemena menjalani monitoring evaluasi untuk maksimalkan layanan kesehatan. Rumah Sakit Umum Pemerintah RSUP Dr. Johannes Lemena, Ambon, menjalani monitoring dan evaluasi atau MONEV Selasa 24 Oktober 2023. PLH Direktur Utama RSUP Lemena Ambon, Yan Aslian Nur, dalam sambutannya mengatakan, MONEV yang digelar dengan cara diskusi ini agar dapat melihat hal apa saja yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit untuk perlu ditingkatkan. Kata dia, kegiatan ini dihadiri tenaga ahli utama Kedeputian 2 Kantor Staf Kepresidenan, Noh Malisa. Sehingga diharapkan RSUP Lemena bisa mendapatkan rujukan dan arahan dari kehadiran tenaga ahli utama di KSP itu. Diketahui MONEV ini bakal berlangsung mulai dari 24 Oktober hingga 25 Oktober 2023. MONEV menghadirkan sejumlah pihak antara lain Tri Santoso, tenaga ahli media Kedeputian 2 Kantor Staf Kepresidenan, Nur Indah Yuliati, Asisten Deputi Kerjasama Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan dan tim, Dr. Gigi Yuli Astuti Saryawan, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tim,
Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, pimpinan direktur, kepala-kepala rumah sakit 5 rumah sakit di wilayah Provinsi Maluku. Mungkin ini harus tahu semua kalian rumah sakit Kartika. Saya dari daerah tersebut dan besarannya itu naik di Kementerian. Nanti Kementerian menilai dengan Kemenkyu kemampuan daerahnya seperti itu. Jadi Panitia Lomba Dayung Belang pungut sampah plastik beri edukasi lingkungan ke masyarakat. Bertolak dari ketidaksadaran pengunjung Lomba Dayung Belang di Rerean, Kecamatan Kebesar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, tepi pantai dipenuhi sampah plastik pada Selasa 24 Oktober 2023. Pantauan tribunbon.com di lokasi lomba terlihat banyak sampah plastik berserakan. Sampah-sampah plastik yang berserakan dominan dipenuhi sisa bungkusan makanan dan minuman yang dibawa para pengunjung. Apalagi pasca pembukaan lomba, dihadiri ratusan masyarakat pendukung dari masing-masing kecamatan yang bertanding. Padahal sudah diingatkan terlebih dahulu agar sampah plastik dibuang ke tempat yang telah disediakan oleh Panitia Dayung Belang Festival Pesona Metike 2023. Guna memberikan edukasi positif, Panitia Lomba Dayung Sampan Belang Rerean Weduar spontan pungut sampah plastik yang berserakan di pinggir pantai. Menggunakan plastik berwarna hitam, 2 orang panitia tampak sibuk memungut sampah. Sontak diikuti oleh pengunjung lomba dan masyarakat setempat. Secara geografis, Rerean dikelilingi laut dan warganya sebagian besar hidup di pesisir. Sampah ini akan besar dampaknya bagi aktivitas kehidupan sehari-hari. Jelas kebersihannya harus dijaga. Panitia berharap dan para peserta lomba berharap semoga masyarakat dapat teredukasi dan termotivasi untuk hidup lebih sadar sampah. Bagaimana? Kecamatan di keluar masuk. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Juga Kecamatan Tribunnews masih seputar Festival Pesona Metike 2023. Kali ini Pesona Metike suguhkan werwarat, tradisi tarik tali khas Kepulauan Kei. Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara tak henti-hentinya menyajikan tradisi unik yang menjadi nilai jual bagi para pelancong. Werwarat, tradisi tangkap ikan tradisional yang masih dilestarikan hingga kini dan menjadi salah satu andalan pada gelaran Festival Pesona Metike 2023 yang mengusung tema akselerasi pembangunan pariwisata Maluku Tenggara berbasis ekowisata berskala dunia. Werwarat dilangsungkan di Ohoi Elar, Lamagorang, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara pada Selasa 24 Oktober 2023. Sebagai salah satu kearifan lokal yang masih terpelihara dari generasi ke generasi, werwarat menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Werwarat sendiri merupakan cara menangkap ikan secara bersama-sama. Warga menggunakan tali yang dililit janur pohon kelapa, kemudian dibawa dan dibentangkan di tengah laut dengan kedalaman tertentu. Fungsi tali sendiri untuk mengumpulkan ikan, kemudian para lelaki dengan menggunakan perahu menarik tali hingga ke pinggir pantai. Di sana sudah ada jala yang disiapkan untuk menampung ikan. Namun ada pantangan penting bagi perempuan yang sudah akil balik, tidak diperkenankan menginjakkan kaki di tepi pantai.
Tradisi ini syarat dengan mengusung makna filosofi, mempererat jalinan kebersamaan, persaudaraan, silaturahmi, kekompakan, disiplin, dan tanggung jawab. Salah seorang wisatawan domestik, Azril Asari yang datang dari Jakarta, mengatakan ini tradisi unik harusnya terpublikasi hingga ke mancanegara. Dia berharap tradisi unik ini terus dilestarikan. Jika dipromosikan dengan baik, ini bisa menarik wisatawan hingga mancanegara karena keunikannya. Berharap, kata dia, semoga bisa dijadikan destinasi wisata hingga memberikan manfaat dan dampak ekonomi bagi penduduk lokal. Kecuali ibu dari Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 24 Oktober 2023. Saya Tanita Patiasina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.